Teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham lagi di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis menutup minggu ini ya, karena besok libur Jumat besar kalau tidak salah. Saya juga mengucapkan selamat bagi yang merayakan hari besok. Seperti biasa, kita akan menganalisa IHSG yang hari ini dia hijau dan juga beberapa saham pilihan. Nah, ini sebenarnya cocok dengan analisa saya kemarin ya, cuman bedanya dia shadownya nggak sampai bawah. Nanti kita cek aja bagaimana kira-kira prospek IHSG dan juga kira-kira kedepannya gimana. Lalu apa sih yang terjadi hari ini, kenapa hijau dan lain sebagainya. Sebelumnya buat teman-teman yang ada pertanyaan, berhubung kemarin saya mau bikin konten yang itu ya, netizen teman-teman bertanya, nanti saya jawab pakai video. Silahkan komen aja pertanyaan-pertanyaannya, nanti bakalan saya bales. Insya Allah malam ini saya bikin kontennya, terus saya upload besok ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, minta request dianalisa, komen aja di postingan ini. Nanti mungkin agak malaman saya bikin konten, terus besok saya upload. Jadi biar bisa kebales lah komennya. Tuh, nanti buat komen-komen yang minta analisa, yang lucu-lucuan, yang kritik saran, semuanya saya bales. Santai aja kita ngobrol-ngobrol di situ, oke? Terus juga support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini ya. Tinggal pencet-pencet doang, subscribe, like, comment, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada video atau konten setiap harinya, konten analisa, kita ngobrol-ngobrol, metode trading, dan lain sebagainya. Nanti bisa kita upload setiap hari buat referensi teman-teman. Oke, langsung aja kita ke IHSG, mungkin ke foreign dulu ya, asing. Hari ini asing total net sell dengan jumlah yang sangat besar, 1,17 triliun. Kemarin juga 1 triliun, sekarang 1 triliun lagi. Tapi IHSG hari ini hijau. Kenapa? Ya karena asing tuh mainannya cuma di saham-saham itu aja gitu. Dan kalau misalkan kita tahu asingnya yang baru masif jualan, ya kita hindari saham-sahamnya. Kita masuk ke saham yang lain. Contoh kayak blue chip itu alangkah lebih baik dihindari dulu karena asingnya masih jualan. Tapi nanti kalau udah kondusif, ya silahkan masuk lagi. Nah, hari ini pun yang menurut saya yang mengangkat IHSG hari ini pun juga second liner kok. Second liner hampir pada hijau semua. Cuman blue chipnya masih tertekan ya. Nanti kita analisa aja. Dengan net sell terbesar dipegang oleh Bank BRI 575 miliar ya. Jumlah yang cukup besar. Lalu ada BBCA 104 miliar, semakin mengecil jumlahnya. Lalu ada BBNI 41,1 miliar. Setelah itu ada MTEK, ICBP, dan SMRA. Next kita lihat ke saham-saham yang diborong asing. Itu ada Java 23 miliar, bukan jumlah yang besar ya. Hari ini Java juga naik banyak 6%. Lalu Tekim naik 3%, di akumulasi asing 15 miliar. Lalu ada INDF 8,2 miliar, United Tractor 5,4 miliar, dan Inco 5,2 miliar. Itu dari pergerakan asing. Kita lihat ke IHSG aja. Konten kemarin ya, waktu IHSG ini kan dia bentuk baru candle yang merah ini. Itu saya bilang hari ini menurut saya hijau hammer. Dan ya bisa dibilang hijau hammer juga sih ini sebenarnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebenarnya penurunan IHSG ini udah terbatas ya. Kemarin saya jelaskan tentang Golden Pocket, Fibonacci 0,618 di sini. Dan benar dia closingnya di atas, bahkan candlenya hijau, bodinya bukan merah ya. Tapi yang kemarin saya agak miss, ternyata dia shadownya nggak sampai ke bawah. Karena kalau menurut saya comebacknya hari ini dia shadownya sampai ke bawah, tapi closingnya di atas Fibonacci 0,618. Nah, coba kita cek Fibonacci-nya. Kita tarik dari swing ini. Nah, ini dia ya. Dia di area Fibonacci 0,618 sampai 0,65 itu namanya Golden Pocket. Itu retrace yang bagus lah
di situ. Jadi biasanya di situ udah banyak demand dan pantulan bisa terjadi di situ gitu. 0,618 sampai 0,65. Jadi kalau teman-teman mau average down, cari sahamnya yang baru turun, masuknya di mana? Mungkin opsinya bisa di 0,618 terbesar di situ. Tapi ya mungkin bisa mulai dari 0,5, 0,382 juga. Tapi dicicil ya. Yang paling gede bisa di 0,618 seperti itu. Jadi menurut saya masih on track, dan analisa saya kayaknya masih sama seperti kemarin. IHSG ini bakalan ada swing high sekali lagi, terus ya mungkin dia bakal retrace ke 0,618 nya ya. Misalkan nih, contoh nih, besok dia swing sampai sini ya, swing high-nya misalkan sampai sini nih. Nah, berarti bakalan ada potensi IHSG koreksi sekali lagi. Jadi nanti dia alurnya ke sini, terus habis itu ke 0,618, habis itu baru breakout. Itu kalau yang skenario agak lama. Kalau cepet ya udah bisa langsung breakout. Breakout apa? Breakout bullish span-nya ini ya. Nah, nggak pakai turun sekali lagi. Jadi ini udah swing ke 1, 2, 3, 4. Nah, kelimanya nanti breakout. Ya harusnya juga kayak gitu sih. Swing kelima itu breakout. Tapi nanti kita lihat aja apakah swing kelima ini mampu untuk breakout seperti itu. Cukup menarik IHSG. Dan tadi saya juga udah ngecek dulu sebelum bikin konten. Ini saya temukan menarik ya hari ini. Maaf beragak serak saya. Nah, hari ini openingnya di mana nih? 1 April. Oh ya, hari ini April Mop ya. Dibuka dengan hijau, terus habis itu langsung dibanting ke bawah. Tapi ternyata dia closingnya hijau dan menurut saya cakep sih. Terus kalau misalkan teman-teman lihat apa yang saya lihat, saya melihat ada cup handle di sini. Walaupun kecil ya, ini candle 15 menit. Ini cup, ini handle-nya. Yang artinya apa? Sekarang posisi IHSG baru ada di resistennya. Dekat-dekat area resisten ya, 6018 ini. Kalau misalkan besok 6018 ini bisa breakout, saya yakin dia bakal naik IHSG ini. Setidaknya bisa sesuai teori ya. Targetnya sepanjang cup-nya. Nah, bisa ke sini. 6128 lah. Ini kan juga area support ya. Sebelumnya support, sekarang jadi resisten. Bisa naik 1%, besok Senin mungkin. Kalau ke atas, dengan catatan ini breakout ya. Breakoutnya kalau menurut saya bukan pagi-pagi sih harusnya. Karena kalau pagi-pagi itu biasanya masih bandar-bandar belum beraksi lah kalau pagi-pagi itu. Ini juga cakep juga nih, bisa calon double bottom, tapi di area oversold ya. Kayaknya nggak mungkin tuh. Nah ini PR-nya adalah besok harus breakout high-nya ini berarti 5981. Ini low-nya ding, high-nya 6019. Kalau besok bisa breakout 6020, menurut saya IHSG bakalan naik dan 6020 bakalan jadi supportnya. Itu kalau optimisnya besok Senin ya. Tapi kalau pesimisnya ya sekarang dia di area resisten dan besok nggak bisa breakout. Dan kalau misalkan gagal ya dia bakalan turun. Untuk supportnya di sini 5961 ya. Tapi kalau misalkan masih jebol ya bisa ke sini lagi 5900 seperti itu. Atau mungkin dia bisa nyentuh bottomnya besok juga bisa juga. Maksudnya dia turun sekali lagi sampai sini ya 5900 ini. Terus nanti closingnya di atas ini lagi. Cuman kalau menurut saya ya kita tetap bakalan closing di atas tadi ya. Fibonacci 0,618 tadi area berapa tuh? Lupa saya. Di sini. Dia tetap bakalan closing di atas 5985. Itu golden pocketnya. Jadi tenang aja teman-teman, ini penurunannya sudah semakin berkurang kekuatannya. Jadi kayak ya ini dia bakalan sideways dulu di sini, kalau nggak langsung naik kayak gitu. Itu kalau menurut pandangan saya. Cuman apa yang terjadi di pasar nggak ada yang bisa tahu. Cuman kalau berdasarkan Fibonacci, view saya terhadap IHSG seperti itu. Ini bakalan jadi swing kelima dan harapannya pun breakout di April ini. Dia breakout terus sudah ngegas lah ke 6700 yang katanya target ya, all time high-nya dia ini 6700. Dan kalau 6700 bisa breakout ya dia bakal ngebut ke atas sih. Dan sudah terjadi di indeks-indeks negara lain udah pada all time high recover dari corona kemarin ya, tapi IHSG masih belum nih. Ya PR kita sih. Tuh. Jadi untuk support resistennya tadi buat pergerakan besok Senin ya. Senin Selasa. Ya
besok minggu, kalau menurut saya seminggu besok ini bakal hijau IHSG. Ada yang namanya time cycle, cuman saya belum begitu paham menjelaskannya, jadi tidak saya gunakan dulu. Harusnya besok minggu besok seminggu ya IHSG hijau seperti itu. Mungkin dia seminggu besok bisa sampai ke sini 6.200 sampai swingnya ya. Terus nanti minggu depan dia breakout ke 6.500 retest. Terus habis itu ngegas. Menurut saya skenario seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Dan kalau saya lihat ya biasanya untuk sekarang ya udah lumayan aman, bottomingnya udah mulai kelihatan. Teman-teman bisa mulai cicil-cicil dulu biar nanti kalau ada swing ke atas kita ikut ketarik modalnya. Jadi bolehlah masuk 50% modal kalau menurut saya ya seperti itu. Kita ke beberapa saham pilihan BBRI ya yang hari ini masih dijualin asing. Walaupun dia turun lumayan tapi ada perlawanan juga. Kemarin saya bilang supportnya di area 4.200 ya, karena itu pakai Fibonacci juga. Nah, nih 0,618 ini, dan dia pas closingnya di situ. Jadi memang Fibonacci 0,618 itu sangat powerful ya teman-teman. Itu golden pocketnya Fibonacci. Nih saya geser sampai sini biar angkanya kelihatan. Swingnya saya ambil yang ini sampai sini ya. Tuh. Dia closingnya masih di dalam golden pocketnya, yang artinya ini menarik buat cicil sih. Kemarin saya juga bilang 4.300 itu kan supportnya BBRI ya, karena dia Fibonacci 0,618 ini. Jadi kalau teman-teman pengen average down atau pengen entry, menurut saya dia penurunannya udah terbatas sih. Bisa turun tapi cuma shadow. Artinya apa? Kalau dia turun di bawah 4.270 ini, fix buy aja, nanti dia pasti naik lagi. Harusnya seperti itu. Itu kalau menurut saya ini udah semakin terbatas juga. Tinggal jatahnya untuk naik aja ini dari BBRI. Cuman ya penjualannya masih lumayan masif ya BBRI hari ini di net sell asing sangat besar, paling gede ya. Nih mulai keluar. Tapi ya sebenarnya masih jauh sih dibanding asing belinya ini. Maaf. Tuh, yang pasti sama sih analisa saya. Selama dia nggak jebol garis trendline hijau ini, BBRI masih aman lah untuk di hold. Dan area buat masuk ini area bagus sih, 4.300 ya, closing sekarang ini. Di area Fibonacci 0,618 tadi. Seperti itu. Targetnya swing aja lah selama tren ini nggak jebol. Next kita ke BBCA. Masih mirip-mirip ya sama analisa saya kemarin, karena memang ya tidak berubah banyak gitu. Nah, yang ini saya hapus ya karena udah jebol. Ini dia mulai mantul, artinya mungkin bisa juga dibilang kalau garis yang bawah ini di respect, tapi dia baru dites 2 kali ya. Saya baru narik yang sebelumnya, kan saya narik yang tadi saya hapus, itu kan saya sambungin ini sama sini. Nah, terus waktu dia jebol ini saya tarik lagi nih, saya revisi trennya, dan hari ini cukup menarik. Ini dia udah doji BBCA ini ya, doji atau morning star, yang pasti ini candle lumayan bagus lah untuk membalikan arah. Tuh, walaupun masih terlihat jualannya masih lumayan, tapi ya sebenarnya ada yang nampung juga si ZP ini ya. Jadi kayak ya ada yang jualan tapi juga ada yang nampung juga. Dan hari ini kelihatannya netral gitu kesimpulannya. Cuman ya apa yang ada di muka kita, dia di bawah MA 200 sudah. Tapi menurut saya untuk BBCA ini masih perlu konfirmasi apakah dia besok bakal mantul ya, karena candle-nya masih kayak gini. Doji, Morningstar itu butuh konfirmasi. Kalau teman-teman agresif bisa mau masuk silahkan ngikutin konfirmasinya. Tapi kalau teman-teman konservatif mungkin bisa masuk hari Selasa. Kalau misalkan besok hijau, nah itu kan berarti pembalikan arah ya. Morningstar namanya. Tinggal masuk aja. Kita cek pakai Fibonacci. Nah, dia juga sama, udah di 0,618. Ini ya, saya tarik swing dari sini sampai sini. Jadi memang 0,618 tuh powerful teman-teman. Itu retrace yang sangat kuat di situ, sehat. Ya ibaratnya gini lah, kayak barang diskon 60%. Pasti teman-teman pada matanya hijau juga kan kalau misalkan kita ke mall gitu pengen beli apa ya, yang sebelumnya nggak pengen beli apa-apa tapi lihat
sepatu diskon 60%, 1 juta jadi 400.000 gitu. Terus juga bagus, kita suka, akhirnya beli. Yaitu yang terjadi seperti ini. Ini juga ada di bursa. Cuman diukurnya pakai Fibonacci ini. Dari satu swing alias satu rally, satu kenaikan ini, kalau diskon terbaiknya di mana. Dan sekarang dia udah nyentuh area diskonnya ini di Fibonacci 0,618 sampai 0,65. Memang jatahnya minggu besok naik sih kalau menurut saya. Kalau misalkan nggak naik ya berarti jebol semua 0,618 nya, dan itu agak bahaya. Dan sekarang dia udah di support kuatnya 0,618 tuh. Cakep banget ini. Silakan kalau mau entry. Kemarin juga saya bilang supportnya BBCA di 31.000 ya. Ini dia masih tertahan di situ-situ aja 31.000. Masih kesempatan buat entry lah. Tapi kalau misalkan jebol ya wajib exit karena dia bakalan turun lagi. Seperti itu. Target sama kayak BBRI, swing aja lah ini BBCA ini. Nggak usah buat harian, nggak kerasa capital gain-nya. Kurang enak. Next kita ke BPNI. Nah, ini BPNI juga terjaga di garis biru yang ini ya. Kemarin sebelumnya saya pakai yang kemarin tuh kayak saya salah narik deh, atau yang ini sama sini gitu, terus udah jebol gitu. Terus saya perbarui garisnya, saya tarik yang ini sampai sini, sama minor trendnya ini sampai sini. Dan ternyata dia tertahan di sini, bahkan ada shadow dari bawah, artinya ada penolakan ya. Ketika dia turun sampai ke sini, dia ada penolakan ke atas, seperti itu. Nah, coba kita cek juga Fibonacci-nya. Nah, sama juga dia di 0,618. Jadi memang 0,618 tuh bakal jadi support kuat sekali ini, 0,618, dan juga bakalan jadi resisten yang kuat. Gimana caranya kalau resisten? Ya kita nariknya terbalik gitu. Misalkan gini. Swing ke bawah ya. Nah, inilah area-area cup handle-nya dia kan, sebelumnya tertahan di sini juga masih ada shadow, terus akhirnya breakout. Cuman retrace ini lebih bagus untuk ketika diskon ya, arahnya ke bawah. Jadi memang powerful banget. 0,618 itu golden pocket ya. Salah. Pakai swing yang kecil. Yang artinya sekarang udah oke, ini resikonya terjaga. Supportnya di 5675 sama berapa ini? Nggak kelihatan. 5650. Ya area-area situlah. Mungkin mentok beli di 5700 lah kalau teman-teman pengen average down atau masuk seperti itu. Menurut saya juga masih oke sih ini harusnya BPNI ini. Harusnya udah tertahan penurunannya itu. Walaupun ada distribusi ya, dia juga di bawah MA 200. Tapi kalau kita pakai Fibonacci, ini udah di angka golden rasionya. Harusnya sudah tertahan penurunan. Jadi setidaknya kalau turun-turun ya cuman sido-sido doang kayak gitu. Tapi kalau misalkan bener-bener sampai jebol, ya udah wajib exit. Karena kita harus narik pakai swing sebelumnya gitu. Next kita ke ya mungkin yang hijau-hijau lah ya. Dari kemarin kita merah-merah terus. Japfa yang hari ini naiknya lumayan 6%, terus juga dia diakumulasi asing paling besar 23 miliar. Cukup oke ya candlenya hari ini. Dan dia sekarang closing di 2040, yang artinya support terdekatnya menurut saya di support psikologisnya dia ya, area 2000. Silakan kalau teman-teman pengen entry ke Japfa mungkin amannya di 2000, tapi kalau misalkan jebol ya dia bisa ke sini dulu kali ya, 1915 ini. Terlihat ada penolakan ya di 1915 ini. 1920 lah supportnya dia ini kalau misalkan 2000 jebol. 2000, 1920, kalau misalkan masih jebol lagi ya bisa ke sini 1815. Cuman kalau menurut saya ini arahnya masih ke atas Japfa ini. Seperti itu. Dia juga recovery-nya cepet ya. Setelah kemarin yang Januari itu, terus di sini bikin cup handle, terus ya udah naik dia. Seperti itu. Arahnya masih ke atas kalau menurut saya ini. Dan base entry-nya di area 2000. Mirip kayak tebik kemarin ya. Dia juga diakumulasi terus akhir-akhir ini, kelihatan ya, hijau terus. Ini bandar volumenya. Jadi memang ya kayaknya baru ada yang menghendaki untuk naik. Seperti itu. Masih menarik Japfa ini. Kalau misalkan teman-teman pengen entry. Target ya mungkin
pakai swing aja, main apa ya, stop lossnya di EMA 5 kalau misalkan mau swing cepat, tapi terlalu volatile sih, amannya pakai EMA 20 ini stop loss di sini. Tapi ya lumayan jauh juga sih ya, 2000 ke 1854. Ya, yang pasti entry-nya menurut saya jangan satu pukulan dulu, bisa dicicil 2-3 kali karena market baru volatile ya. Misalkan di 2000 masuk 30%, nanti kalau turun lagi sampai 1920 masuk 50%, terus nanti sisanya udah tinggal kalau buy on breakout di atas aja gitu. Masih oke nih. Resisten di sini berarti 2065. Kalau misalkan bisa breakout, ya cakep sih ini. Ini juga area 2000 ini supportnya dia ya. Sebelumnya juga jadi support. Seperti itu. Masih oke sih Java ini, dilihat dari akumulasinya ya, diakumulasi bandar terus levelnya kalau mau entry. Next kita ke INDF kali ya. INDF juga dia membentuk rounding bottom ya. Ini di sini perfect sih ini, sempurna rounding bottom ya. Jadi memang bandar tuh suka-suka ya, bisa nulis, bisa ngelukisnya pakai duit. Tapi ini dia rounding bottom, terus juga akumulasi baru dikit sih, kalau kelihatan dari distribusinya lebih besar. Cuman hari ini dia diakumulasi besar sekali nih, big akumulasi dari BK, KZ, tuh dia. Terus dia juga sudah masuk EMA 50, artinya untuk tren jangka menengahnya dia sudah mulai uptrend dari 50 hari itu. EMA 50-nya ada di 6479, 6480 ya. 2 hari lalu di retest, dan hari ini dia cuma nge-retest sampai EMA 20 doang. Yang artinya EMA 20 ini bisa jadi supportnya dia. Dan kalau misalkan kita lihat ya, candle ini respect sama EMA 20-nya INDF ini. Setelah dia masuk di sini, nah, shadow sampai EMA 20 naik lagi. Yang sini agak offset sih, yang candle merah ini ya kemarin. Tapi hari ini tepat di EMA 20, dia udah naik lagi. Nah, mungkin untuk entry-nya kita bisa manfaatkan EMA 20 ini yang warna hijau. Teman-teman tinggal setting ya. EMA, terus time frame-nya 20, candle daily. Nanti kalau misalkan, kalau hari ini kan EMA 20-nya di 6521 ya. Besok kalau misalkan turun ke deket-deket situ, kalau misalkan pengen entry silahkan. Masih oke juga menurut saya ini. Dia ada akumulasi besar hari ini. EMA CD juga masih ngarah ke atas. Seperti itu. Target, tapi juga ini sebenarnya dia deket EMA 200 ya. Kelihatan juga hari ini ada penolakan dari EMA 200. Udah mepet banget harganya sama EMA 200. Kalau menurut saya ya, dia bakalan koreksi dulu ke EMA 20. Nanti bisa dimanfaatkan buat teman-teman kalau mau entry. Kalau nggak sampai EMA 50, nah habis itu dia baru nge-break EMA 200 ya. Kalau nggak ya besok langsung breakout EMA 200. Jadi kalau misalkan buy on breakout ya silakan beli di atas EMA 200 nih, alias di atas 6750. Seperti itu. Tinggal disesuaikan aja besok keadaannya seperti apa. Cuman yang perlu dihati-hati adalah ketika market baru jelek kayak gini, buy on breakout tuh biasanya gagal karena sering terjadi false breakout. Contoh ini ya. Ini udah bagus banget ini candle ini. Udah hammer, terus juga EMA 200, breakout. Besoknya nyungsep lagi. Itulah yang namanya market baru jelek ya. Dan ini kayaknya dua candle ini namanya tweezer bottom. Itu pembalikan arah ya setelah penurunan ini. Cakep lah ini INDF juga. Silakan tapi sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing. Next, kita ke yang losers dulu mungkin. WSKT kali ya. Kemarin kita bahas WSKT baru ARP soalnya. Oke, ini kalau menurut saya WSKT baru mencoba membuat support baru. Atau mungkin di harga sini ada yang jagain ya. Karena ini kan juga dia sempat di sini, konsolidasi. Misalkan kita tarik areanya dari sini sampai sini. Nah, ini dia di support baru. Yang sebelumnya di sini ya, supportnya WSKT ini di 1300. Dan sekarang dia membuat baru di sini 1310, area-area 1100 lah. Tuh, tapi kalau misalkan nanti jebol ya hati-hati aja. Dia bakalan dalam ini kayaknya. Bisa kesini lah 1000 ini. Seperti itu kalau misalkan sampai jebol ya. Yang artinya kalau misalkan teman-teman pengen average down atau pengen entry ke WSKT,
silakan di area ini, tapi stop loss jangan lupa, karena kalau dia jebol ya dia bakal mencari support baru. Cuman kalau dilihat penurunan hari ini volumenya kecil ya dibandingkan kenaikan kemarin. Kemarin kenaikannya volume gede, hari ini volumenya kecil, udah di area oversold juga ini RSI-nya. Jadi penurunan semakin terbatas ya. Aturan besok mantul sih. Tapi entah dead cat bounce atau technical rebound atau dia bakalan naik, belum tahu, itu perlu konfirmasi. Cuman kalau menurut saya Senin atau Selasa harusnya mantul ini WSKT. Kalau teman-teman mau trading receh-receh itu mungkin bisa dimanfaatkan. Siapa tahu mantulnya 10% lumayan juga, nggak jadi receh tuh. Tuh. Target mungkin bisa ke 1300 ini WSKT ini. Dari 1100 sampai 1300 ya. Dilihat dari RSI-nya. Ada juga metode trading yang cuma pakai RSI ya teman-teman. Ini cukup menarik. Jadi gimana caranya? Tinggal screening aja penyaring saham ini. Malah iklan. Ini penyaring saham. Nah, saringan. Terus masukkan RSI. RSI 7 sama 14 itu dipakai semua aja. Terus screening tuh. Saham-saham yang di bawah RSI 30. Jadi udah masuk area oversold ya. Habis itu langsung HK, terserah langsung HK. Nah, ketika RSI mantul ke area 40, dia nyampe 40, wajib exit. Seperti itu. Jadi kayak kita ngambil dead cat bounce ketika pasar baru jelek ya. Karena kalau turun ya pasti bakal naik lagi, walaupun turunnya lebih dalam. Sama kayak naik ya, naik juga bakalan turun, walaupun naiknya lebih dalam seperti itu. Itu metode trading yang bisa dipakai juga. Kalau misalkan pasar baru jelek, semuanya baru drop, cukup menarik itu. Misalkan nyopet-nyopet ya 3% lah, dead cat bounce 3%-an ya. Waktu market jelek tuh lumayan menarik. Next kita ke BRPT, mungkin hari ini angkanya lumayan cakep, 945. BRRPT. Nah, ini ya kenapa saya bilang cakep ya. Dia ini baru mencoba membuat penan mungkin. Mungkin jelasnya pakai mingguan sih. 1, 2, 3, 4 ya, harusnya ada breakout sih kemarin. Tapi nggak jadi mungkin karena pasarnya jelek ya. Seperti itu. Dan sekarang dia juga di area supportnya. Kenapa garisnya banyak? Karena range-nya ini BRPT ini semakin mengecil ini. Ini biasanya tanda-tanda mau breakout ya. Jadi kayak sebelumnya yang paling gede itu ya yang hijau ini. Saya sambungin ini sama ini, sama ini, sama ini gitu. Terus ternyata nggak sampai sini nih. Aturan kan gini. Saya hilangin dulu ya. Ini untuk ngukur. Nih, week pertama. Ini juga week pertama, alias video pertama. Nah, ternyata waktu kenaikan selanjutnya, sing ini nggak sampai ke sini. Nah, jadi kayak semakin sempit gitu. Kita coba perkecil lagi. Yang ini juga sama ya. Dia kan aturan sampai ke sini, tapi ternyata nggak sampai ke sini. Terus kita yang ini juga kita tarik perkecil lagi. Nah, tapi yang ini sampai sini nih. Pas di garis nih. Artinya juga resiko kecil ya. Dia baru di area support minor trendnya ini. Kalau misalkan kalau misalkan jebol ya mentok-mentok dia ke sini sih. Sini dulu support klasiknya dia ya. 880 ini. Kalau misalkan masih jebol lagi ya dia bisa ke sini 850 ya, ke trennya yang ini, area-area situ. Tapi kalau misalkan besok rebound, targetnya bisa ke sini. 1195 hampir 1200. Tapi kalau sehari ya, kalau misalkan dia miringnya sampai ke sini ya berarti cuma 1150. Tapi masih menarik sih. Misalkan sampai sini. Sampai sini ya. 22%. Tuh kalau memanfaatin. Nanti dia semakin mengecil, nanti sampai sini jual, nanti sampai sini beli lagi, sampai sini jual lagi, sampai sini beli lagi, sampai sini jual, sampai sini beli lagi, terus nanti breakout ke atas. Harusnya skenario seperti itu. Jadi itu ya, sekarang resikonya kecil nih 945 ini. Tapi kalau jebol ya wajib cut loss karena dia bakalan turun ya. Daripada kita nyangkut, mending cut loss dulu 2-3%-an, nanti di bawah entry lagi, average-nya lebih bagus. Target tuh tadi juga udah. Next. Tapi ada distribusi besar ya BRPT ini dari BK ini. Dia juga sekarang di support klasiknya juga kelihatan sekali. Next kita mungkin ke gainers lah ya, setelah kemarin bahas hijau-hijau. Teman-teman,
kepo nggak kita bahas film? Ini saya bukan membantu pom-pomnya VVIP ya, cuman saya ingin menyampaikan sesuatu aja. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu film ini kan dipom-pom sama salah satu influencer ya, yang salam plopit VVIP gitu. Dan saya pengen kayak memberitahu aja sesuatu ke teman-teman gitu. Sebenarnya ya, apa yang dia pom-pom itu masuk akal gitu. Kayak ya kalau misalkan dia nggak pom-pom ya, dan kita tahu mainnya dia tidak jelek, mungkin saya pun juga bisa ikut entry gitu. Kenapa? Ya ini namanya bullish penan, naik penan atau symmetrical triangle yang pasti ini continuation. Dan kemarin dia breakout di sini. Aturan memang entry di sini. Ketika breakout, retest, nah ini harusnya entry. Dapatnya gede. Ini 13%. Di sini 25%, 24%. Sama kayak Indosat kemarin. Waktu bullish penan, terus dia breakout, terus habis itu lanjut naik ke atas. Cuman Indosat ya agak berat, jadi dia turun dulu juga, tapi naik lagi juga. Sebenarnya cakep ini film ini kalau by chart ya. Tapi ya itulah yang pengen saya sampaikan. Bandar itu bisa melukis gitu loh. Kalau misalkan dia punya duit, mungkin VVIP punya duit banyak untuk melukis chartnya film ini. Dia pengen closing hari ini di sini, biar bentuk penan. Kasihlah closingnya di sini, high-nya di sini, biar bentuk penan. Kasihlah hari ini breakout kayak gitu. Jadi memang tugas kita retail itu cuma mengikuti doang. Sama kita harus tahu sifat emitennya, alias sifat bandarnya. Bandarnya jahat apa enggak? Bandarnya galak atau enggak? Sifatnya gimana? Apakah suka distribusi pelan-pelan atau suka guyur? Nah, itu yang harus hati-hati. Ini cakep ini sebenarnya film ini kemarin ya. Itu doang yang pengen saya sampaikan sih. Dan kalau misalkan dia bilang targetnya 1000, kalau menurut saya sih hati-hati aja. Jangan langsung kemakan, wah beneran nih film bisa arah nih. Terus besok HK gara-gara targetnya film 1000. Tapi teman-teman nggak punya trading plan, hati yang bahaya. Karena bisa aja kapanpun dia banting ya. Artinya udah naik sekian persen tuh kan bandarnya pasti udah cuan. Kalau dia pengen take profit udah nggak rugi. Seperti itu. Kalau support terdekat, karena candlenya hari ini arah ya, kita lihat yang kecil aja, 15 menit. Support terdekat ya di area sini berarti 450 ini. Tapi kayaknya nggak mungkin nyampe ke sana lagi sih, kecuali besok diguyur beneran ya. Nah terdekat mungkin 480 nih. 480 ini support terdekatnya dia. Sebelumnya juga resisten ya. Resisten become support. Tuh. Dan sekarang dia juga ada di pucuk alias di resistennya juga. Mungkin besok koreksi dulu lah 480 atau 450. Terus kalau sama Om VVIP mau diangkat lagi ya bisa juga kayak gitu. Tinggal kita lihat aja dia masih di dalam apa enggak. Dan ternyata dia masih di dalam nih. Masih punya barang 5 miliar nih Om VVIP ini. Jadi kayak itulah logikanya. Harusnya dia nggak bakalan nyangkut gitu loh. Setidaknya kalau dia pengen BEP ya diangkat doang, terus diguyur, terus dia BEP gitu loh. Jadi itulah kenapa kemarin saya bilang ikutin saham yang ada bandarnya. Karena memang bandar itu bisa kayak gini. Itu yang saya maksudkan. Ya kita udah tahu bandarnya film ini yang goreng itu kan VVIP itu ya, yang followersnya banyak seperti itu. Dan memang itulah dia, chart itu bisa dilukis teman-teman kalau kita punya duit ya. Mau bikin bullish penan, mau bikin cup handle, mau bikin double bottom, mau bikin apapun bisa seperti itu. Cuma ini buat apa ya? Buat wawasan doang sih. Kalau teman-teman pengen masuk ke film ya silakan juga, resiko sendiri, terus juga trading plan sendiri. Tapi saya cuma pengen kayak menyampaikan bahwa hal seperti ini tuh ada gitu loh. Dan kadang memang teknikal itu digunakan bandar untuk mengkode juga. Jadi kita sebagai retail alias uang kecil tuh jangan ngelawan bandar. Kita nggak bisa ngelawan uang besar tuh. Ngikutin aja gitu, ikutin arusnya. Kalau misalkan kita naik kapal ya di sungai gitu, kalau kita mengikuti arus pasti kita nggak perlu repot-repot harus mendayung gitu loh. Tapi ketika kita melawan arus ya kita harus mendayung berat, nanti masih mundur-mundur. Ya analoginya seperti itu. Jadi ya inilah pasar saham. Next kita ke BBKP ya, yang kemarin saya bahas. Hari ini moncer dia, naik 8%, cakep sekali dia. Kelihatan memang kemarin candle-nya udah bagus, hari ini juga naik dengan volume besar. Dan target saya menurut saya masih sama sih, ini BBKP ini. Sini dulu, 596, 600 lah targetnya dia.
Kalau misalkan bisa breakout 600, ya udah itu bakalan double bottom dia. Ini bottom juga. Targetnya ya mungkin bisa ke sini 650 ini atau bahkan lebih ya. Seperti itu. Cuman kalau dilihat memang hari ini bandarnya galak ini. Dia nyerok. Ini kemarin dikasih murah ya sama dia langsung diambil barangnya. Terus dia mungkin bikin pattern comeback-nya pakai double bottom seperti itu. Cakep BBKP ini. Kalau teman-teman pengen entry, hati-hati jangan hajar kanan. Bisa kita cari dulu supportnya. Nah, yang terdekat sih di sini ya. Ini area low-nya ini. Low-nya 510. Nah, 510 itu supportnya dia. Sekarang kan dia 526 ya. Kalau dia ke 510, kalau low-nya ini 526. Low-nya 526. Kok 526 ya? Bukannya harusnya fraksinya 525 ya, nggak tahu lah itulah. Kayak error ini. Tuh, pokoknya untuk support terdekat ada di dekat 510 itu. Kalau teman-teman mau tunggu retrace ya. Atau kalau mau tunggu di atas ya. Atau enggak kita lihat candle kecilnya 15 menitan. Cakep ya, dia breakoutnya pakai volume gede juga. Bagus ini BBKP ini. Biasanya sudah ada penunggangnya. Nah, kita tinggal ngikutin Pak Sopir. Kalau Pak Sopir masih maju terus, ya kita numpang. Kalau Pak Sopir udah mulai berhenti, nah kita harus exit juga. Seperti itu analoginya. Tuh, mungkin bisa di area 510 sampai 500 itu juga support psikologis juga kalau teman-teman mau entry. Tapi kalau mau tunggu breakout, ya bisa di sinilah. Area setelah 600 seperti itu. Next kita ke agro mungkin ya. Hari ini hijau juga bagus. Ya, terakhir ya agro ya. Kemarin saya bikin konten ini dia udah terbatas penurunannya karena di area supportnya ya. Cuman jeleknya agro, dia naiknya volumenya tidak terlalu besar. Jadi itu ya teman-teman yang dinamakan support itu dia bakal menjaga penurunan harga. Kenapa ya? Karena di situ demand banyak. Kalau misalkan teman-teman masih belum paham, bisa lihat konten kemarin saya bikin konten di sharing-sharing trading mengenai apa itu support resisten. Terus support resisten itu ada apa aja, cara mencarinya itu bisa cek di playlist sharing-sharing trading tentang support resisten. Agro udah mantul walaupun volumenya kecil, jadi pantulannya tidak terlalu bagus ya. Candlenya besar tapi volumenya kecil. Tidak di atas rata-rata lah ini. Tuh, cuman kalau kita lihat ya dia udah mantul gitu. Yang artinya 1000, ini low-nya hari ini berapa? 1015, kemarin low-nya 990. 1000 ini masih jadi support kuatnya dia ya. Area 1000 itu karena psikologis juga area support juga. 1000 sampai 1050 lah itu supportnya dia setahu saya. Ya kan konsol di sini juga ya 1050 ini. Tapi nanti kalau misalkan dia bisa breakout, menurut saya bisa ke sini 1150. Kalau lanjut ke atas ya bisa ke 1150. Tapi kalau misalkan jebol ya arahnya ke bawah, belum tahu kemana. Kayaknya cakep juga ini Fibonacci-nya. Coba kita cek. Nah, ini dia lagi-lagi golden pocket 0,618. Saya tarik swing dari sini sampai sini ya. Tepat dia di 0,618, area 1035 sampai 1015. Itulah yang dinamakan golden ratio alias golden pocketnya Fibonacci. Fibonacci itu penting teman-teman. Kalau teman-teman pengen trading, itu menurut saya salah satu metode yang sangat penting. Ada 4 yang kalau menurut saya penting ya. Yang pertama itu support resisten, yang kedua itu trend, yang ketiga itu divergent atau momentum, yang sering saya bilang di sini ada divergent itu. Yang terakhir ada Fibonacci. Itu 4 tuh kok teman-teman bisa ya. Terus tinggal nambah satu indikator aja, volume, dah teman-teman harusnya jago dalam trading. Udah bisa membaca pergerakan arah harga kayak gitu. Setelah itu tinggal dilihat dalamnya, disupirin sama bandar atau retail, udah gitu aja. Oke, itu mungkin untuk konten hari ini. Tadi ya, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, nanti jawabannya saya bales di video. Jadi misalkan teman-teman, Mas tolong, atau Mas bro tolong analisa saham ini, nanti kalau misalkan waktu nanti malam saya bikin konten, saya analisakan dalam video, terus besok saya upload di rubrik mungkin ngobrol-ngobrol dengan cuan-cuan saham ya, atau apalah nanti kalau saya dapat ide judul yang bagus. Karena analisa teknikal dan bandarmologi harian udah, terus sharing-sharing trading udah,
Ya baru 2 juga sih. Ya mungkin nanti tambahannya itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Saya bikin dalam bentuk video. Yang pasti support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Semangat, insya Allah besok minggu kalau sesuai analisa ya harusnya hijau. Besok minggu kita hijau. Siap-siap menghitung cuan ya. Harusnya. Tapi nggak tahu juga kalau tiba-tiba kayak gimana ya. Tahu-tahu merah ya nggak tahu juga. Itu aja dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf dan salam cuan.